tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda tersendiri yang pada hari ini menyempatkan hadir di Jakarta selamat datang kami dan Dimas selaku yang mewakili Kapolsek Jakarta. Bapak Ibu yang hormati, pertama-tama saya ajak kepada semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ridho-Nya lah sehingga kita bisa hadir di tempat ini, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan bukti pada sore hari ini ada sekitar 40 sampai 50 undangan. Ya, mungkin tidak semuanya bisa hadir karena ada yang tadi ada yang sampai kepada saya sakit, kemudian ada juga yang dari perhalangan dari luar daerah. Kita yang hadir di sini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan dan kesempatan. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, jika kami dari pemerintah selalu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kadis serta jajarannya yang membawa program ini di Kelurahan Tegal. Nah, saya yakin ada alasan Ibu Kadis membawa program ini di Kelurahan Tegal. Apa itu alasannya? Nanti beliau sampaikan. Saya juga belum tahu. Yang pasti beliau punya niat yang bagus untuk masyarakat di Kelurahan Tegal. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Ibu. Sini ada orang tua kita yang Pak Biro yang hadir di sini, ada IKS dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebut. Dan termasuk ketua LPM kita, Pak Bagian SPD, dan gerakan ayah siaga. Di sini kan gas genting atau genting gas, tapi ini bukan tentang gas leo lagi langka, bukan tentang gas LPG 3 kg yang lagi viral, tapi ini tentang bagaimana kita memikirkan kelurahan kita ini bebas dari yang namanya stunting. Saya ingin sedikit bercerita Bapak Ibu orang tua saya semuanya bahwa di suatu ketika diriwayatkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang tercintai oleh Allah dan amalan apakah yang paling disukai oleh Allah SWT? Nabiullah menjawab, yang paling dicintai adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Sayangnya macam macam datang gini adalah semangat membawa kegembiraan, dia ada memulangkan rasa dia itu sedikit mengeluh sakit. Dan apa kata Rasulullah? Saya lebih memilih amalan itu ketimbang saya ditinggal 1 bulan terus di Masjid Nabawi. Ini merupakan semangat yang harus terus kita kembangkan di tengah masyarakat, bahwa kebermanfaatan kita kepada sesama kita, kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada hubungannya dengan Bapak Ibu juga. Kami tidak undang semua masyarakat, pasti ada yang bertanya-tanya. Kalau saya bisa undang hadir ke sini. Kami bisa sampaikan bahwa Bapak Ibu yang di sini adalah orang-orang pilihan, adalah orang-orang yang kami percaya mempunyai niat yang bagus. Program ini bisa menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak kita yang berisiko stunting. Karena anak-anak itu bukan milik orang tuanya saja, tetapi anak-anak itu adalah milik kita semua. Yang patut kita kasihi, yang patut kita perhatikan. Amin amin. Kalau terjadi stunting itu di Tabawi yang lalu kita semua
mana tetangganya, mana ini warga orang Tababu, kenapa tidak ada yang perhatian sama sesamanya warga Tababu. Ini malu kita semua. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang betul-betul stunting begitu. Iya. Baru resiko. Ya, nanti terkait lebih dalam lagi, lebih detail lagi itu akan disampaikan oleh Ibu Kadis, akan dipaparkan oleh Ibu Kadis. Pada intinya, Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami setelah Bapak Ibu hadir di tempat ini, ke depannya bagaimana kita akan bentuk kelompok yang mana kelompok ini akan bersama-sama kita menemukan solusi supaya tidak ada lagi stunting, bahkan tidak ada stunting di kelurahan Tababu. Kita setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Ucapkan billahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati ibu-ibu selaku tokoh masyarakat dari wanita yang mendapat penghargaan untuk hadir di tempat hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semua undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di tempat pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya Allah sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan serta nikmat hidup yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat hari ini. Walaupun saya tahu bahwa jam ini adalah jam-jam kritis yang mengantuk dan jam ini adalah jam kesibukan bagi ibu-ibu. Saya tahu bahwa yang banyak hadir di sini adalah ibu-ibu, tetapi alhamdulillah saya percaya kepada kita semua dari hati yang paling dalam bahwa sebelum Bapak Ibu melangkahkan kaki datang di sini, tentunya Bapak sudah melihat isi undangan, isi surat, tentunya sudah ada dalam niatan hati bahwa ini adalah pekerjaan-pekerjaan sosial atau merupakan satu mungkin kontribusi sosial yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan kita lestarikan kepada generasi-generasi kita yang akan mengikuti dari sisi usia kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya menyimak dari perkataan Pak Lurah tadi bahwa tentunya saya memilih lokasi di sini, ya, saya memilih lokasi di kelurahan untuk mengawali suatu kegiatan sosialisasi yang mana kita ketahui bahwa sosialisasi kegiatan ini adalah merupakan perwujudan dari yang secara turun dari pusat sampai ke daerah. Kita tahu bahwa perwujudan visi misi oleh Bapak Presiden Prabowo kemudian diturunkan ke kementerian, kemudian diturunkan di gubernur, kemudian turun ke daerah, dalam hal ini kabupaten kita masing-masing, bahwa ini adalah merupakan suatu quick win atau semacam suatu kegiatan yang prioritas yang akan bagian dari kegiatan atau bagian dari program yang akan mendukung tercapainya cita-cita atau tercapainya asta-cita yang telah digalakan oleh Presiden. Kita tahu bahwa sekali lagi bahwa visi misi sekarang tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri, daerah berdiri sendiri visi misi, provinsi berdiri sendiri, pusat berdiri sendiri, itu tidak. Nah, beda dulu dengan sekarang. Sekarang visi misi yang dicanangkan oleh Presiden turun sampai ke bawah, minimal ada keterkaitan program. Tinggal bagaimana provinsi, tinggal bagaimana kementerian, tinggal bagaimana daerah mengimplementasikan atau merajut dari uraian visi misi yang ada sehingga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya saling menopang, saling mendukung. Tiada lain, tiada kata, hanya semata-mata untuk menciptakan generasi Indonesia emas pada tahun 2045
tahun 2045 Indonesia Emas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, indikator yang kedua, kenapa saya memilih di tempat ini? Karena kita tahu bahwa kelurahan khususnya baik dari pemerintah lurahnya kemudian sampai dengan masyarakatnya sedikit ada rasa-rasa cemburu sedikit terhadap desa. Apa yang dikatakan, kenapa saya katakan saya cemburu? Karena memang di desa itu ada semacam dana desa, ya, ada dana desa. Sementara di kelurahan tidak ada dana desa untuk pemberdayaan masyarakat secara langsung terkait dengan penguatan sumber daya manusia. Nah, olehnya itu saya berharap bahwa hak masyarakat desa dan hak masyarakat kelurahan untuk memperoleh kesehatan, untuk memperoleh sumber daya manusia yang handal, ya, sumber daya manusia yang handal, tentunya akan sama dengan desa, dengan masyarakat lurah. Ya mungkin secara administrasi, kalau dia sudah terbentuk lurah, berarti ada indikator lain. Berarti 90% masyarakatnya itu sudah berada di taraf kesejahteraan sosial. 90% itu masyarakatnya sudah terhindar dari, ya mohon maaf saya harus mengatakannya, sudah terhindar dari kemiskinan ekstrim, sudah terhindar dari penyakit-penyakit yang meragukan, sudah terhindar dari penyakit-penyakit mungkin yang akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan terhadap anak balita, bahkan anak balita dan ibu menyusui dan ibu hamil. Tetapi kenyataannya tidak bisa kita hindari itu, ya, tidak. Mungkin bisa terbalik, jangan sampai di desa yang lebih berkualitas justru di kelurahan kurang berkualitas, kira-kira seperti itu. Olehnya itu saya memilih tempat ini memang selain dari indikator ini ada hal-hal tertentu yang paling mendorong saya, yang paling memikirkan saya untuk bisa melakukan kegiatan sini. Tiada lain bahwa saya lihat spontanitas, suportivitas dari pemerintah kelurahan yang begitu merespon apa yang saya lakukan. Kegiatan hari ini merupakan kunjungan ketiga kali. Bagaimana begitu sulitnya saya melakukan pertemuan, melakukan diskusi internal kita berdua antara Pak Lurah, sehingga Pak Lurah satu mengambil kesimpulan ternyata program ini baik untuk digalakkan di kelurahan ini secara swadaya masyarakat, secara gotong royong. Dan ingat, gotong royong sekarang harus kita kembali galakkan. Jadi jangan kita ini kan sudah dunia modern, ini kan sudah dunia canggih, sudah mampu segalanya, sudah tidak perlu lagi kita galakan ke gotong royong, tapi ini perlu kita kembali lakukan gotong royong secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih jelasnya saya berharap bahwa diskusi yang saya inginkan, persoalan pemaparan materi, saya mengharapkan pemaparan materi itu tinggal sedikit, tapi membuka wawasannya kita sebelum kita melakukan satu diskusi. Saya berharap kita diskusi lebih mendalam, kita berpikirkan tingkat resikonya seperti apa, tingkat keuntungannya seperti apa, tingkat kerugiannya seperti apa. Yang paling utama ada dalam diri kita, kita rekam di memorinya kita bahwa kita ingin berkontribusi sosial di dalam kehidupannya kita, terarah ya dalam kehidupannya kita untuk bekal di hari kemudian. Karena saya selalu ini ya, Bapak Ibu sering belanja di Indomaret, kalau ada sisa uangnya 10.000 atau 5.000, pihak Indomaret mengatakan, Mbak, ada duit kecilnya, didonasiin aja ya. Langsung kita bilang spontan, iya donasiin aja, tapi kita tidak tahu ini donasinya terarah kemana. Tapi kalau yang kita kelola di wilayahnya kita jelas poskonya dilihat, kemudian sasarannya ada, berarti tidak sia-sia kita melakukan satu kontribusi sosial selama kita hidup ini sebagian dari bekal untuk di akhirat kita. Adakah yang tidak mau punya bekal di akhirat? Pasti semua ingin, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, olehnya itu demikian dari saya sedikit pencerahan ya untuk kita, untuk membuka wawasannya kita, untuk membuka otaknya kita, sehingga dalam pemaparan materi sebentar ini sudah langsung diserap, sudah langsung kita mengambil kesimpulan, sudah langsung mengatakan untuk berkomitmen untuk melakukan atau mensupport pemerintah lurah untuk melakukan
atau membimbing atau memonitor untuk kegiatan-kegiatan ini. Saya kira itu dari saya untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.